Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah dengan NIM 224150119. Saya dari kelas 1A, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Sistem bus dan sistem operasi. Masuk di definisi sistem bus, yaitu ada jaringan internal dan jalur komunikasi. Jaringan internal, sistem bus berfungsi sebagai jaringan internal yang menghubungkan berbagai komponen komputer seperti CPU, memori, dan perangkat periferal. Sedangkan di jalur komunikasi, bayangkan sebagai jalur komunikasi yang memungkinkan aliran data, instruksi, dan kontrol antara komponen-komponen tersebut. Masuk di jenis-jenis sistem bus. Bus di sini ada 3, yaitu bus sistem, bus ekspansi, dan bus internal. Di bus sistem utama menghubungkan komponen utama seperti CPU, memori, dan periferal. Lanjut di bus ekspansi. Bus ekspansi memungkinkan penambahan kartu ekspansi seperti kartu grafis dan kartu suara. Lanjut di bus internal. Bus internal digunakan untuk menghubungkan komponen di dalam CPU seperti register dan unit kontrol. Lanjut, peran sistem bus dan arsitektur komputer. 1. Akses data, memungkinkan transfer data antara CPU, memori, dan perangkat input atau output. 2. Koordinasi, menjalankan operasi sinkron, menjamin koordinasi dan waktu yang tepat untuk komunikasi antar komponen. 3. Efisiensi, meningkatkan efisiensi komputer dengan memfasilitasi akses bersama ke sumber daya. Lanjut ke komponen-komponen utama sistem bus. Sini ada bus alamat, bus data, dan bus kontrol. Bus alamat menentukan lokasi memori atau perangkat yang dituju untuk akses data. Sedangkan bus data, jalur untuk mentransfer data antara komponen-komponen yang terhubung. Sedangkan bus kontrol mengatur dan mengordinasikan aliran data termasuk sinyal-sinyal kontrol. Lanjut, prinsip kerja sistem bus. Di sini ada 3 sistem kerja sistem bus. Yang pertama, CPU mengirimkan perintah akses ke alamat tertentu melalui bus alamat. 2. Memori menerima permintaan dan mengirim data yang diminta melalui bus data. 3. CPU proses data yang diterima dan mengirim instruksi atau data kembali ke memori perangkat. 2. Sistem operasi. Definisi sistem operasi dan fungsinya. 1. Manajemen sumber daya, menangani akses dan
lokasi sumber daya sistem seperti memori, CPU, dan perangkat input atau output. Lanjut, antarmuka pengguna memberikan antarmuka yang mudah digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Keamanan melindungi sistem dari akses tidak sah dan ancaman keamanan lainnya. Lanjut, interaksi antar sistem bus dan sistem operasi. Sini ada 3. Alokasi sumber daya. Sistem operasi menggunakan bus untuk mengalokasikan sumber daya seperti memori, CPU, dan perangkat periferal. 2. Komunikasi antar komponen. Sistem operasi berkomunikasi dengan komponen perangkat keras melalui bus untuk mengontrol dan mengelola sistem. Lanjut, 3. Manajemen perangkat. Sistem operasi mengendalikan perangkat periferal melalui bus, memastikan operasi yang lancar dan efisien. Lanjut, tantangan dan peran sistem bus dalam perkembangan teknologi. 1. Kecepatan. Meningkatkan kecepatan transfer data untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras yang semakin canggih. 2. Bandwidth. Meningkatkan bandwidth untuk menangani aliran data yang semakin besar dan kompleks. 3. Efisiensi. Meningkatkan efisiensi bus untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan pemrosesan. Ya, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Sistem bus adalah infrastruktur vital yang menghubungkan komponen komputer, memungkinkan komunikasi yang lancar dan efisien. Sistem operasi berinteraksi erat dengan bus untuk mengelola sumber daya sistem dan memfasilitasi operasi yang optimal. Dengan memahami prinsip kerja sistem bus, kita dapat mengoptimalkan penggunaan komputer dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi saya yang berjudul sistem bus dan sistem operasi. Bila ada kata yang kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.